insya Allah acara akan segera kita mulai. Sebelum acara dimulai akan ada safety briefing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ingin menginformasikan kita berada di aula lantai 3 dan saat ini tidak sedang dilakukan simulasi kebakaran dan bencana. Maka apabila terdengar suara alarm sistem, dimohon untuk tidak panik, segera meninggalkan ruangan dengan tenang menuju area evakuasi kami. Adapun area evakuasi berada di area parkir gedung kantor, dan apabila telah berada di area evakuasi, dimohon untuk menghubungi petugas yang berada di area tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan integritas, cakap, akuntabel, responsif, dan efisien. Baik, dipersilakan duduk kembali. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Rumah Umum Kabupaten Tangerang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Tadi kita sama-sama menyampaikan mengenai salam internal. Sepertinya sudah lama sekali nggak ada salam internal, kangen rasanya. Ya, jadi sejak COVID bulan Maret ya sampai dengan hari ini kita belum mengadakan apel. Dr. Lidi, Dr. Lidi, Dr. Penunjang, Dr. Indra, Kabit Pelayanan Medik, dan para pejabat struktural lainnya, khususnya panitia, Pak Yusuf dan tim. Ya. Kemudian para peserta pelatihan hari ini, yaitu perawat, perawat semua ya. Ya, semua perawat yang berpelatihan hari ini kita panjatkan alhamdulillah khusus kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya. Pada hari ini kita diberikan nikmat sehat dan mudah-mudahan kita tetap sehat berjalan tugas dan dengan kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tentunya kami menyambut baik sekali adanya pelatihan ini, di mana keselamatan pasien masih merupakan hal yang penting yang harus kita utamakan. Ya. Yang pertama, jadilah petugas yang responsif. Itu adalah pesan saya. Anggaplah bahwa pasien yang terapi atau kita sendiri. Kalau keluarga kita mengalami yang sama, apakah kita juga akan rela kalau dilakukan tidak baik. Ya. Untuk kita sendiri kalau kita sakit, kemudian petugas jaga tidak care, tidak responsif, kita akan merasa sakit hati. Ya. Oh ternyata selama ini saya salah, oh sekarang saya tidak mengerti. Jadi kita buka wawasan kita, mindset kita. Jangan merasa saya senior, itu udah biasa kerjaan saya. Jangan begitu. Yang senior bisa jadi suatu saat lupa, suatu saat apa. Ya. Yang junior pun juga bisa mengingatkan, saling asik, asal ya di sini. Jadi semuanya perlu pelatihan ini. Ya. Semuanya harus serius mengikuti pelatihan ini, dan outcome-nya adalah nanti kita akan evaluasi KTG terjadi ya, akan atau tidak, dan keterbukaan informasi, keterbukaan ilmu ya antara sektor, kemudian antara manajemen ke emosional atau sebaliknya, yang kita harapkan. Teknik pencampuran, pemberian dan monitoring obat literasi lain dengan resmi saya buka. Untuk itu, para jajaran yang saya hormati, kami
rasa ucapan terima kasih atas kehadiran Ibu. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu dan jajarannya kami semua dari unsur panitia bisa tambah semangat ya, untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Dan mudah-mudahan bagi peserta juga dengan kehadiran Ibu dan jajarannya bisa lebih fokus lagi, bisa lebih serius lagi untuk mengikuti acara ini. Ada beberapa yang ingin saya lakukan, panitia lakukan. Yang pertama, akan pelatihan ini selain untuk pengetahuan dan keterampilan teman-teman perawat di rumah sakit umum, juga ingin mencegah terjadinya infeksi yang selama ini sering terjadi di ruangan perawatan. Sehingga contoh misalkan terjadinya alergi, rabies dan sebagainya. Sehingga outputnya, kalau kita sudah bisa mencegah efek samping yang terjadi, peningkatan mutu pelayanan kita mudah-mudahan dengan ikutan pelatihan ini masih kita bisa pertahankan dan bisa kita laksanakan. Yang kedua adalah jumlah sasaran. Sasaran yang ingin kita latih adalah kurang lebih 531 perawat. Jadi seluruh perawat yang ada di sini. Ya. Oleh sebab itu kami membutuhkan 14 kali kegiatan. Ya, 14 kali kegiatan itu kita laksanakan di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Dimulai dari tanggal 9 November sampai dengan tanggal 9 Desember. Jadi 14 hari. Kurang lebihnya per kegiatan itu 30 sampai 40 peserta. Ya, karena kita sebentar lagi dikatakan dari pajak harus mengikuti protokol COVID. Sekalian, sebelum kita mulai seminar dan workshop, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan kita dari awal sampai ini selesai dapat berjalan dengan baik dan lancar dan buah hikmah. Saya merupakan Islam dan berbagai emosi. Dipersilakan untuk bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Allahumma inna hamdan darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wal hikmati wa 'afwina ala kulli syai'in qadir. Panitia sudah memberikan kuesioner dan formulir jawaban pretest, maka nanti kalau sudah selesai dikumpulkan kepada panitia. Kemudian untuk acara ini kita mengisi absensi 2 kali kehadiran di awal dan setelah isoma. Ekstravasasi yaitu bocornya obat dari vena ke dalam jaringan sekitar. Biasanya terjadi karena batang jarum menembus vena atau obatnya bersifat korosif. Ini untuk obat kanker sering terjadi ya. Contohnya itu vincristine dan busulfan. Apa saja tindakan yang dapat dilakukan jika terjadi ekstravasasi? Yang pertama, hentikan injeksi dengan segera, kemudian tinggalkan jarum dari tempatnya, kemudian keluarkan obat atau aspirasikan melalui tabung jarum. Jadi kita tarik lagi obatnya, kemudian naikkan anggota badan supaya obatnya tidak terus mengalir. Kemudian konsultasikan ke dokter spesialis untuk mengobati efek tersebut. Cara pencampuran tadi kan yang kenapa mesti angka 8 atau O aja gitu terus-terusan aja itu kenapa gitu? Kenapa nggak kan kalau acak begini kan lebih cepat tuh kadang-kadang. Kenapa mesti slow angka 8 dan bidang yang datar atau kalau diangkat itu maksudnya mesti pelan? Itu kenapa? Terus
kalau ini kan maksudnya tadi kita gunakan campurannya, tekniknya atau cara ngambilnya kan udah pakai teknik steril. Kalau misalnya needle-nya tidak diganti, itu boleh nggak? Sedangkan kita kayak tadi kan udah pakai needle kecil, misalnya nggak diganti dengan yang lebih kecil, itu boleh nggak kalau sudah menggunakan teknik steril? Karena tidak kena, karena sudah steril ya, terus tidak kena kulit langsung. Kalau memang pertimbangannya teknik estetik itu pun sudah dilakukan, boleh nggak itu nggak kita ganti dulu? Mengingat pos misalnya di persediaan, berarti kalau begini kita harus tambah needle khusus. Nah itu supaya struktur obat di dalamnya itu tidak rusak, ya, struktur kimianya, sehingga dia aktivitasnya atau efektivitas obatnya tetap terjaga. Ya, intinya itu. Nah, kenapa angka 8? Karena angka 8 itu mewakili dari arahnya itu, arahnya. Mau angka 3 misalnya, dia kan arahnya cuma begini itu, nggak ada arahnya. Nah, itu angka 8. Angka 8 itu biasanya terutama untuk obat-obat yang mudah rusak strukturnya, itu obat hemofili faktor 8 itu wajib, itu kita nggak boleh begini, nggak boleh diguncang, tanpa harus di meja datar, kita itu angka 8 supaya dia strukturnya tidak rusak, karena kalau strukturnya rusak dia tidak efektif. Kemudian boleh juga bolak-balik atau digulung. Yang penting adalah tidak diguncang keras, jadi harus perlahan. Kemudian tadi mengenai needle, yang tadi yang saya sebutkan tadi di atas itu adalah ketika kita melakukan pencampuran di ruang steril, karena kita biasanya pakai needle 18 ya. Nah kemudian obatnya kita kirim ke ruangan, makanya kita ganti needle atau sulit yang lain. Pemasangan infus merupakan salah satu tindakan dasar dan pertama yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat, sebagai awal dari rangkaian kegiatan pengobatan dan perawatan terhadap hampir semua jenis kasus, baik yang sifatnya gawat, darurat ataupun tindakan profilaksis. Jadi ini umumnya adalah satu kegiatan yang sering kali kita lakukan. Bahkan kadang ada juga yang pasien datang ke rumah sakit lalu kemudian atau ke IGD gitu ya, atau kemudian kita suruh pulang gitu. Mereka merasa belum dilakukan tindakan manakala mereka datang ke IGD tetapi belum dilakukan pemasangan infus. Jadi oleh karena itu kita sebagai tenaga kesehatan yang sangat familiar terhadap tindakan ini tentunya harus tahu bagaimana teknik pemasangan atau pemberian obat yang bersifat LPR ini. Kenapa? Tujuannya adalah bagaimana ketika mereka datang ke kita, lalu kita memberikan asuhan keperawatan yang memberikan keselamatan terhadap si pasien. Yang perlu kita perhatikan saat menginfus, kalau misalkan penanya nggak kolaps ya, apakah kita ambil yang terbawah dulu? Kalau terbawah, otomatis kita kan ambil masih pembukaan kan? Atau tempatnya yang emang berada di sini ya, yang berada itu. Sementara kadang kita suka mikirkan teman-teman di ruangan, mereka kan punya juga kewajiban 3 kali 24 jam ganti deh, kalau salah ya, untuk tiket itu kan 42 sampai 72 jam. Iya, 2 sampai 3 hari ya, gitu ya. Jadi kami kadang-kadang harus yang mana yang kita ambil yang terbawah dulu, atau dari yang pena yang tadi yang besar kan biasanya di radialis ya, yang besar seperti itu. Itu pertama. Yang kedua tadi kalau nggak salah ada pena temporalis ya, itu buat bayi kali ya. Nah kita minta info terbaru sampai usia berapa kita masih bisa infus di kepala, karena kadang kalau masih bayi atau anak itu sedang dehidrasinya. Kalau di UGD itu pertama kali kita kontak dengan pasien udah nggak muncul lah pena-pena di lain selain temporalis, misalkan kita minta ini. Itu aja, terima kasih, sama dokter. Kondisinya memang darurat, ya boleh saja dimana akses tercepat yang bisa kita gunakan, boleh saja ya.
Ya, termasuk salah satunya tadi pertanyaan dengan yang kedua sambungannya. Ya, usia bayi Bu Endang, perawatan bayi sampai usia berapa dulu lagi? 28 hari ya. Sampai usia 28 hari ya. Bayi ini sampai usia 28 hari. Tadi pertimbangannya bukan menjadi akses utama Bu ya, ya. Temporally boleh, tetapi bukan menjadi ya. Sebenarnya memang sudah jarang sekali dilakukan, tetapi ketika di sisi lain sudah memang tidak dapatkan, dan itu menjadi satu pertimbangan. Kalau sudah mentok barangkali ya, tidak ada, itu pun hanya untuk sementara. Nah, untuk saat ini belum pernah ada ya. Ya, jadi memang bukan akses utama ke daerah situ, dan menjadi pertimbangannya adalah karena emergensi. Tetap secara normal kita lakukan baik pada bayi, anak maupun dewasa. Usianya tadi sampai usia 28 hari ya, pada bayi. Terus setelah kita memilih kateter yang tepat atau jalur yang tepat, kita lakukan drip ya, drip set. Drip set itu ini, atau yang disebut oleh kita apa? Infuset atau blood set ya. Nah, kita pilih mana yang tepat untuk cairan yang akan kita berikan. Transfusi kita pasti memilih untuk menggunakan blood set. Kalau untuk pemberian cairan cukup dengan infuset ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi kita mau memberikannya untuk anak atau dewasa. Berapa kebutuhan cairannya? Ada yang mikrodrip, ada yang makro. Poin penting dalam pemasangan infus ini adalah steril. Jangan sampai ini yang masuk ini kena tangan. Karena ini kan sebetulnya adalah area yang steril. Prinsip dari pemasangan infus adalah steril ya. Jadi upayakan semua yang kita lakukan steril. Sama kayak tadi farmasi, ada poin yang harus benar-benar dipatuhi. Ada bagian yang tidak boleh tersentuh atau harus dijaga kesterilannya. Sekarang karena sudah diberikan tadi ilmunya sedikit, ya sekarang kita berikan tepuk tangan buat pembicara dan ucapan terima kasih ya kepada Bu Mita. Tepuk tangan, terima kasih buat Bu Mita. Terima kasih Bu Mita. Karena private atau pada orang tua dengan kemoterapi. Jadi kalau pada pasien-pasien kemo atau pemberian obat yang sifatnya radiatif, biasanya dia venanya itu mengeras. Kadang-kadang sampai menghitam satu jalur itu. Terus vena keras dan sklerosis, prukes, ada beberapa vena yang prukes, ada. Kalau dia udah mati, dia akan mencari vena itu. Saya contohkan seperti ini. Ini adalah aliran vena yang lurus. Kalau dia mati, umpama akibat obat atau akibat trauma, dia akan membentuk vena lagi. Karena venula kecil itu kan dibentuk lagi dan diperbesar. Itu kelebihan vena. Sehingga mungkin dia melengkung dari sini. Mungkin karena trauma. Ini maksudnya. Di sini ada mungkin teknik untuk pemasangan plasternya agar di ruangan nanti kita bisa mengevaluasi. Karena nanti kita di ruangan tidak hanya sekedar pasang infus aja, tiba-tiba pasien masuk demam aja. Jadi nanti ada cara monitoringnya berikut. Sebelumnya kita harus bagaimana cara yang pas untuk pemasangan. Nah betul ya. Jadi mungkin ini sharingnya teman-teman. Kalau ada yang salah mungkin punya pengalaman yang terbaik silakan ya. Ya. Ini pipa yang pertama, yang kedua 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Cukup dengan 4 bagian pipa pik. Ini 2 kotak. Yang terakhir kita 3 kotak. Nah yang
kotak yang 4 kotak itu kita dibolongkan di paling ujung sini ya teman-teman ya, paling ujung area ya seperti ini. Jadi kalau nanti kita pas mau buka itu dia ikut ketutup sama ininya nih. Jadi kalau kita buka, kalau kita pasang seperti ini, jadi dia ketutup cuma sampai tutup filmnya aja. Jadi kalau kita mau lepas itu gampang. Kemungkinan terjadi apa sih kalau seandainya kita tempelin seperti ini? Kemungkinan infeksi. Kita mungkin udah safety nih pada saat pengerjaan, tapi karena plasternya udah terkontaminasi, ya itu bisa kena ke sini gitu. Jadi teknik yang terbaru yang kita temukan, jadi pada saat kita mau pasang, kita udah sediakan dulu yang kita buka satu aja. Satu kita buka, kita taruh di troli, sama ini juga pemasangannya kan. Tadi Bu Eva yang dipasang tadi yang gedenya aja untuk penahan biar infus ini tetap paten. Sebelum dipasang yang bolong ini, kita pasang dulu yang ini bawah penahannya. Kita pasang dulu dari bawah seperti ini. Jadi sebelum kita pasang, kita buka juga satu mempermudah kita untuk pada saat mengeleng nanti. Ini tetap kita taruh juga dulu di sini, disiapin dulu. Terus yang terakhir satu lagi, sama ini nanti buat plester pemasangan tanggal atau jam pemasangan, ya. Jadi sementara ini kan infus sudah terpasang nih, sudah terpasang. Sekarang kita mau pasang yang ini dulu. Pemasangan yang plester buat penahan. Enggak, yang ini atas dulu. Yang atas dulu. Ini kan langsung kita pasang yang atas untuk penahan. Pakai dulu. Setelah kita udah tusuk darah keluar, kita plester nih biar nggak lepas dulu. Begitu ini udah terpasang, kita pasang lagi untuk yang penahan. Kita pasang yang penahannya. Ini kita pasang, posisinya ke atas, jadi mempermudah kita juga nanti pada saat melepas infusannya ya. Jadi ini kita plester, udah seperti ini, baru kita pasang yang ini tadi nih yang kecil di bawah, baru kita pasangkan lagi, nih pasang di atasnya, kita pasang di atas. Udah seperti ini. Terus untuk plester ini agak jauh dari infusan, jangan pas di sini. Nah, kita taruh agak ke atas sedikit. Kita taruh ke atas seperti ini, baru ini kita tanggalin. Apa sih tujuannya kita pasang tanggal dan jam itu? Itu kan mempermudah kita kepada saat kita mau mengganti infus ataupun udah berapa hari sih nanti hubungannya dengan monitoring itu ya. Jadi harapan kita sesuai kita tadi dapat materi kan berapa jam tadi teman-teman, masih ada 72 sampai jam ya. Kalau seandainya belum nyampe 72 jam kok flebitis, ada apa sih sebenarnya gitu kan, banyak faktor ya, bisa karena osmolaritas cairan yang tinggi atau mungkin pada saat pemasangan kurang safety, nanti ketahuan pada saat kita melakukan monitoring. Oke, ini penting ya teman-teman. Kenapa sih tujuannya apa sih pemakai itu? Ya, biar nggak belepotan kemana-mana. Kalau ada percikan darah dan sebagainya, minimal masih ada di situ. Nggak kena ke kasur. Bayangin masang infus satu, kasur, bantal, semua spray kena. Ya. Jadi tetap di plester, ya di plester, tapi nanti bisa diintip. Kalau teman-teman saat memberikan obat, habis itu dimonitor, dilihat lagi adakah kemerah-merahan. Kalau nanti pakai ini ya nggak usah, udah kelihatan, ya. Tapi kalau kita pakai modifikasi dengan plester sendiri, di pabrik, itu harus ditutup seperti ini, tetap ditutup seperti ini. Nanti bisa diintip kan, melihat. Oh tidak ada kemerahan, berarti terus. Ya lebih-lebih pasiennya ini lebih dari 3 hari ya, teman-teman harus lihat. Sehari pun kalau cairan yang diberikan osmolaritasnya tinggi bisa juga. Jangankan bicara hari, mungkin jam bisa juga bengkak. Ya, paham ya? Oke. Untuk selanjutnya teman-teman silakan ke Bu Mardiana. Saraf itu bisa muter nggak?
Enggak. Bisa aja Sarah. Tapi sudah boleh bolak-balik. Iya. Nggak boleh. Jadi saya menyampaikan versi karena kalian tadi ada teori. Teorinya tadi bagaimana prakteknya di sini. Oke, mau dicolek, colek. Ini daerah kotor. Putar set, sarah, bersih. Colek agak lebar set. Sarah juga. Sarah, tapi area luasnya lebih luas colek atau semuter. Muter. Karena dia lingkaran. Persepsinya harus sama. Ya, Mau tanya kan kalau anak-anak kadang ada yang tulisnya itu kadang kita nggak ada tulisnya. Ya itu. Tadi pertanyaannya sama kayak yang di anak. Jadi kita nggak perlu bikin wing. Jadi yang ditutup ada. Nah ini kan nggak ada tombol ini tidak ada. Ya kan? Jadi kita tutup. Sampai sini. Tapi nggak usah pakai fiksasi kayak dulu lagi ya. Cukup dari sini. Ya ini yang kita lakukan kalau bisa kan teman-teman juga di sini gitu. Sama aja dong. Suatu tindakan memasukkan cairan atau obat nutrisi ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena dengan menggunakan seperangkat alat yaitu set infus dan cairannya. Tujuannya satu sebagai pengobatan, dua untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit di dalam tubuh, tiga untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi pasien yang tidak dapat makan melalui mulut, empat melarutkan racun di dalam tubuh. Oke, Pak Taufik, biru merah. Ya, ada dua ya, ada dua ukuran. Ini ceritanya kita mau mengurus dewasa. Betadine, kata steril, atau bidai dan pembalut bila diperlukan. Ini untuk pasien anak-anak biasanya. Kita buat balut. Selanjutnya, bengkok dan pengalas perlak kecil. Bengkok untuk bahan habis pakainya nanti, dan perlaknya untuk mengalas dalam tindakan nanti. Plester dan gunting perban. Ini ya. Nah ini yang biasa terlupakan nih, kebanyakan detiknya ya, detik second detiknya untuk waktu. Selanjutnya alat tulis dan buku, keterangan cukup. Dua, kita lanjut aja ke prosedur tindakan. Pertama, ucapkan salam dan perkenalkan diri. Assalamualaikum, Ibu. Saya Suster Ferry. Saya mau melakukan tindakan pasang infus ke Ibu. Kedua, lakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien sambil mengecek nama dan tanggal lahir pada gelang identitas pasien sesuai lakukan tindakan. Ibu namanya siapa? Endang. Tanggal lahirnya? 12 Januari 1980. Jelaskan kepada pasien dengan komunikasi yang baik agar pasien siap dan mempunyai respon yang positif dari pasien dengan tindakan yang akan dilakukan. Ibu, rencananya semua pasang infus Ibu. Mudah-mudahan lancar. Nanti pada saat disuntik Ibu jangan ditarik ya, biar lebih gampang. Pasangnya di sebelah mana ya? Di bagian, nanti saya coba cek dulu. Saya cari pembuluh darah yang paling besar, mungkin di bagian di atas jari tangan, Di atas jantung. Insya Allah nggak sakit. Tangan kanan atau tangan kiri? Jangan tangan kanan ya, saya makannya susah. Siap. Ya. Ini supaya apa ya saya dipasang ya di sana? Kebetulan mau ada rencana pemberian obat terapi dari dokter. Jadi obatnya itu mau dimasukin lewat infusan Ibu. Iya, dia tes boleh pelan-pelan ya. Ya insya Allah, makasih Ibu. Selanjutnya pasang sabira bila perlu untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada pasien. Selanjutnya atur letak terbalik pasien untuk mempermudah pekerjaan. Atur letaknya, posisi sudah diatur ya. Nah selanjutnya cuci tangan 6 langkah untuk menjaga kebersihan, menghindari infeksi serta mencegah kontaminasi dengan pasien lain. Pakai face scrub.
cairan infus pada tiangnya. Hapus sambil ini ya. Hapus sama akan tutup botol infus yang akan ditusuk untuk menjaga sterilannya. Ini bisa dilakukan dengan alcohol swab sesuai tadi yang akan awal pembahasan. Buka perangkat infus selang, infus diklaim terlebih dahulu, lalu jarum pipa infus dimasukkan ke dalam botol infus, isi tabung udara, lalu alirkan cairan sampai seluruh selang terisi cairan. Perhatikan jangan ada gelembung udara pada selang kemudian diklaim kembali. Jangan sampai ada gelembung udara di infus saja. Bu, tangannya saya ikat dulu ya supaya pembuluh darahnya menonjol dan gampang ditusuknya. Jarum mengarah ke atas bila darah mengalir ke dalam pipa infus, menandakan jarum masuk tepat di dalam vena. Melepaskan karet pemenu kemudian membuka korek untuk melihat kelancaran cairan mengalir. Ibu, suntik sedikit ya, jangan ditarik ya. Iya, Sus. Bismillahirrahmanirrahim. Dari belakangnya nggak enak tadi. Sakit, suster. Maaf ya Ibu ya, maaf ya. Kita lihat di pipa infusnya, kalau misal dia keluar darah warna merah berarti Ibu maaf ya. masuk ke dalam vena. Keluar kan? Keluar. Bukan terlibat. Pasang proses lain, pastikan Maaf ya Ibu. mengalir lancar. Netes ya. Nah, ini netes berarti infus. Netes ya, berarti infus berhasil masuk ke dalam vena ya. Ini laser ya, baru mempermudahkan perawat. Karena nggak ada sayapnya jadi dibikin fiksasi ini aja. Jadi bisa dibicarakan. Maaf ya Ibu ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Berhubung nggak ada sayapnya, jadi dibuat fiksasi seperti biasa di bagian lehernya itu sama supaya nggak cepet nggak copot. Selanjutnya pasang bidang. Ini jika diperlukan ya, terutama pasien-pasien yang banyak pergerakannya, biasanya anak-anak atau pasien berdarah sadar.
pemberian tanggal pemasangan dan jam. Ini anggap aja udah dinamain ya. Selanjutnya atur tetesan pintu sesuai dengan kebutuhan dan atau sesuai dengan grafik tersebut. Kita sharing ini ya, sharing cara fiksasi yang hampir menyerupai Lecomer. Jadi cara tradisional, tapi semoga saja ini bisa paten fiksasinya. Pertama kali setelah penusukan untuk fiksasi, lalu yang kedua kita buat nih yang seolah-olah para film. Ini kan ada tengahnya nih, ada lipetannya yang terbuka, itu kita gunting. Jangan sampai putus, kita sisakan. Ya. Lalu kalau perlu untuk fiksasi silang, buat fiksasi silang. Tapi kalau sudah seperti ini, kita sebenarnya nggak perlu lagi untuk fiksasi silang. Kalau memang anak-anak di anak-anak atau di pasien mungkin yang ada pasiennya yang Mr. X barangkali di ruang-ruang bedah ya jadi ngamuk-ngamuk gitu, boleh kita pakai fiksasi silang. Jadi usahakan ini kan gini, naruhnya tadi kayak tadi lagi telentang. Jadi ini kita bukanya sedikit-sedikit, setengah-setengah. Kita buka setengah-setengah, semuanya serba setengah gini nah, biar memudahkan kita pokoknya. Kita telentang, nanti tinggal ambil separohnya. Ini, ya kita siapkan begitu semua serba telentang. Jadi kita kalaupun sendiri kita ambil ini kan yang tadi ya, yang pengalaman kita pakai handscrew nempel di sini susah ya, jadi ini tinggal gini separohnya kan kita giniin aja dikit, nah beres tuh, nggak kena, nggak nempel di sarung tangan kita di handscrew gitu. Terus kalau melepasnya gimana, melepas impusan supaya nggak nempel juga di handscrew kita. Kalau sudah kita pakai kita basahin pakai alkohol swab, ini posisinya ini kalau udah gini, usahakan si ininya kita balikin ini, jadi kita nggak nempel. Ini buat pegangan kita, nanti kita sambil cabut balik lagi, puter-puter gini terus. Bu, Lecomer juga nempel banget, melepasnya susah. Cara buka Lecomer itu ada ininya, ada caranya, cara melepasnya. Nah, ini sedikit, kita tarik sedikit, terus ditarik-tarik aja gini. Ini kan melar nih, tarik-tarik aja gini, ditarik, itu sambil kayak tadi sama kayak hipapik, kayak Fixomul, diputer-puter terus. Nanti kita cabut. Ini nggak saya buka dulu ya, saya lupa. Nah, terus gimana caranya supaya kalau terjadi ekstravasasi? Nah, ini ceritanya ada kemerahan. Kita beri tanda, kita beri lingkaran di sekitar kemerahan itu, merah, bengkak di situ. Kita lingkarin tadi, tujuannya nanti pada saat kita melakukan aspirasi, kita tahu udah kempesnya seberapa banyak ya kempesnya. Kalau kita menemukan ekstravasasi ya, jadi langkah pertama kita lepas gini, kita lepas blood setnya, sambungan selangnya kita lepas. Tapi kanulnya tidak dilepas, tetap ditinggal di ini, jadi jangan langsung dicopot semua. Setelah itu, setelah kita lepas ini, kita ambil, nah ini kita aspirasi dulu, nah tadi kan udah kita lingkarin kan, situ kita aspirasi gini-gini.
kita aspirasi sampai dia si bengkaknya itu kalau terserah dia keluar darah ataupun plasma keluar di situ sedikit, terus kita aspirasi. Misalnya masih banyak nih yang mau keluar, kita buang, kita aspirasi lagi seberapa dia keluar sampai kempes. Nah, setelah keluar, setelah kempes, kita ambil spet 1 cc. Nah, untuk antidotumnya memang beda-beda ya. Antidotumnya tergantung dia penyebab ekstravasasinya apa. Nah, antidotumnya itu nanti kita bagikan juga, kita sedang minta ke farmasi karena masing-masing obat atau cairan penyebab ekstravasasi itu nanti penanganannya beda-beda. Nah, ini kita anggap kita berikan Dexa pakai spet 1 cc. Tunjang di lokasi di dalam lingkaran yang kita buat tadi. Jadi kita suntikan di situ, gitu terus di ini kita masukkan aja sedikit-sedikit, suntikan, terus kita masukkan lagi. Sakit dong Bu, udah bengkak, ditambah ditusuk-tusuk. Kalau udah bengkak, insya Allah sakitnya minimal, tapi tetap kita suruh tarik nafas karena namanya ditusuk jarum pasti akan ada rasa sakit walaupun minimal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan saudara kita semua. Yang seperti saya kabarkan, bahwa akan ada pelaksanaan workshop dan seminar pemberian dan monitoring obat IV lain dalam keadaan sehat dan tentunya kita harapkan sehat terus. Amin. Swasta salam dilimpahkan dengan kita Nabi Muhammad SAW serta kerabatnya orang yang beriman. Dan saya sudah mendengarkan laporan dari Pak Jainuddin bahwa pelaksanaan ini dari tanggal 9 November ya sampai dengan tanggal 7 Desember ya. Untuk penawar ada targetnya 531 ya, tapi realisasinya berapa? 526 dengan 526 perawat dan petugas kesehatan lainnya yang sudah mengikuti pelatihan ini. Kita harapkan kejadian yang tidak diinginkan yang akibat dari pemberian obat istilah bisa kita minimalkan. Terakhir, kebutuhan pelatihan apa lagi yang harus kita adakan ya, yang betul-betul bermakna dan efektif untuk menekan angka KDD yang ada di masa ini. Saya ingin mendengar, jangan saya kira terus ya, harapan dari peserta setelah mengikuti pelatihan ini, apa yang akan menjadi keinginan atau apa yang akan dilakukan oleh peserta ini setelah pelatihan ini selesai di dalam seharian tugasnya, mereka berbuat apa ya, dan apa yang akan berkesan di pelatihan ini tentang materi khususnya ya. Saya Yeni Sumistiwati dari Pengelolaan ICU COVID. Kesannya setelah saya mengikuti pelatihan ini, alhamdulillah menambah ilmu untuk pengawasan nilai, pemberian obat, pencampuran. Insya Allah setelah terpapar dengan ilmu hari ini, insya Allah akan kami tingkatkan lagi pengawasan sehingga tidak terjadi lagi seperti diabetes dan kejadian tidak diharapkan. Ya, Bu. Nah, dari kepala ruangan apa yang diharapkan? Evaluasi dari kepala ruangan itu bagaimana? Selama ini sih evaluasi dari kepala ruangan dan yang di ruangan saya sudah cukup baik, Bu. Sudah monitor kayak diabetes segala macam. Pencampurannya juga sudah cukup baik. Jadi yang saya harapkan mungkin ditingkatkan lagi aja, terus diingatkan kami mungkin kami juga akan masih lain gitu. Saya sekali kalau dari Jakarta untuk seminar workshop hari ini
cukup memberikan wawasan lebih bagus, lebih baik untuk kedepannya. Mudah-mudahan diadakan seminar lagi agar kita semua teman-teman perawat khususnya di rawat inap mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi. Cukup. Harapan untuk kembali di Cempaka, ruangan Cempaka apa? Harapan saya sebagai bawahan untuk kepala ruangan, mudah-mudahan lebih aktif lagi dalam melakukan briefing, bisa memberikan wawasan, bisa memberikan ilmu yang lebih baik kepada kawan. Dan jangan takut melapor kalau terjadi insiden. Jangan takut melapor. Justru dengan adanya lapor ini kita terus memperbaiki diri. Nanti kita akan evaluasi tahun 2020 ini berapa insiden yang dari PKP, ya. Kemudian berapa yang sentinel dan berapa sudah dibuat analisisnya. Tentunya kita berharap makin ke depannya bisa kita minimalkan waktu pelatihan ini. Ini kan banyak ilmu yang kita terus kita baca. Kita masuk ke HP, sekarang orang balas baca buku, seringnya buka HP terus. Nah, materi-materi masuk ke HP masing-masing. Kalau sedang pasien tenang, bisa buka lagi HP-nya, kita baca lagi. Kalau tidak tahu atau tidak paham lagi, buka lagi ke Pak Jai, ya. Atau tanya ke Bu Ari, ya. Atau tanya ke Pak ruangannya, ya. Terus kita saling mengisi, saling memasang ilmu ini sudah kita dapatkan. Tidak ada habisnya ya begitu. Semakin kita tularkan orang lain, kita semakin mendapat pahala, semakin pintar kita dan boleh terhadap ilmu. Itu mungkin pesan saya, dan jaga kesehatan, ya, untuk hati-hati waspada dalam bertugas, dan insya Allah kita saling melindungi sepanjang sesuai dengan pesan dan instruksi kita pedoman bersama. Jadi jangan takut melapor oleh insiden. Kita sama-sama telah insiden itu dan kita belajar reformnya sebagai anak bagi semuanya. Mungkin dari saya, sekali terima kasih kepada panitia yang sudah cukup lelah mengambil pelatihan workshop ini selama 1 bulan lebih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, memberikan balasan yang sebaik-baiknya buat semua panitia negara dan buat semua peserta. Insya Allah bersama kita bisa. Sekian, terima kasih. Saya tutup pelatihan ini dengan ucapan beralamin dan semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kemudahan dalam tugas dan dalam hubungannya. Amin. Dengan kesudahan alhamdulillah saya tutup kita workshop teknik pencampuran, pemilihan dan monitoring obat HIV lain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur hadiratmu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada sore ini. Dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barakah ridho-Mu dalam acara seminar dan workshop yang kami laksanakan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan pemberian dari Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan pada guru yang telah mensupport kita, pada seluruh panitia peserta seminar
dan maksud. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang sudah kita kerjakan hari ini dan kemarin akan